may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Wa kama qala Nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jemaah Raudhah, semoga siapapun kita yang hadir di rumah Ahlul Bait ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kajian siang ini saya mengulang kajian yang pernah saya sampaikan di Raudhah 1, tapi hakul yakin 1000% saya banyak yang lupa, karena memang kajian ini mesti diulang-ulang. Khususnya yang akan saya sampaikan hari ini. Nanti sepulang dari rumah, coba cek isi rumahnya, yang mana patut dibuang, buang, yang mana patut dipertahankan, pertahankan. Mungkin dulu barang itu ada di rumah kita karena kita tidak tahu. Jadi sekarang coba ingat-ingat barang, bukan orang. Jangan ingat suaminya sekarang ya. Barang. Ada barang-barang di rumah kita itu yang tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa ada di rumah kita, dan ada yang masih boleh kita gunakan di rumah kita. Yang mutlak haram, buang. Yang masih boleh, boleh simpan. Yang takut-takut boleh buang aja atau ditaruh di sudut kasur saja. Karena dalam benda ada hukum. Ya, dalam benda ada hukum. Jika dalam sebuah benda itu ada keharaman dan peradaban agama lain di dalamnya. Hari ini kita akan bahas tentang bab asyai', benda-benda mana yang boleh ada dalam rumah kita dan mana yang tidak boleh ada di dalam rumah kita. Yang sudah mendengar boleh lebih fokus, kira-kira kalau belum dibuang, buang siang ini juga. Mangau saja kalau suruh buang ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya, tas saya ini benda nggak? Benda. Lukisan itu benda nggak? Kullu syai'in al-ibahah. Segala benda-benda itu sebenarnya status hukumnya itu boleh semua kita pakai. Hanya saja ada benda-benda yang mengandung muatan hadarah di dalamnya. Apa namanya? Hadarah. Yaitu kebiasaan dan pengalaman serta aktivitas agama lain di dalamnya, maka status hukumnya haram kita gunakan jika itu ada hubungan dengan agama. Coba sebutkan kata-kata madaniyah. Madaniyah. Segala yang madaniyah hukumnya boleh. Benda-benda itu boleh, kecuali kalau ada gambaran dari peradaban agama lain di dalamnya. Saya akan membaginya beberapa poin. Nanti coba diingat-ingat, saya banyakkan contohnya sehingga kita bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita mulai sampai sini? Baik, yang pertama, kalau benda-benda itu bisa dipegang dan dipindahkan, dalam arti dia berbentuk. Ini kan berbentuk nih ya, tas saya berbentuk ya. Oke, ini berbentuk ya, berbentuk ya. Nah, kalau dia berbentuk, memang ada bentuknya. Sekarang saya tanya, lukisan itu ada bentuk nggak? Nggak ada, dia datar aja. Paham nggak nih maksudnya nih? Oke, ini bisa satu arah aja, goyang ini. Nggak bisa ya? Oke. Kalau dia berbentuk,
Artinya dia ada bentuknya. Vas bunga itu berbentuk nggak? Berbentuk. Berbentuk ya. Lukisan itu berbentuk nggak? Datar. Kita nggak bahas yang datar. Kita bahasnya yang dia itu berbentuk ya. Yang dia itu berbentuk. Sekarang saya tanya, handphone saya berbentuk nggak? Berbentuk. Kalau dia berbentuk, bisa dipegang, bisa dipindahkan. Bukan datar, tapi dia berbentuk. Totalitas ya. Oke ya. Kalau dia apa tadi? Berbentuk. Kemudian dan bernyawa. Modelnya itu ada nyawanya. Misalnya nih, di rumah kita ada patung kuda. Kan bernyawa. Ada patung gajah. Kan bernyawa. Ada patung ikan. Kan bernyawa. Ini kok gini lihat saya nih. Ya. Patung. Atau misalnya patung gajah. Kan bernyawa. Dan dapat dipastikan itu dalam kondisi bisa dibuat oleh tangan manusia. Misalnya patung orang, patung kuda, patung ikan yang dibuat dengan tangan manusia. Oke? Maka status hukumnya semua ulama sepakat mutlak haram. Patung burung di taman itu mutlak jangan pakai. Kenapa? Karena pada masa dahulu itu ada orang-orang non-muslim yang mereka membuat patung dengan wajahnya atau dengan binatang. Lalu kemudian mereka sembah, mereka tempel di Ka'bah dan mereka tawaf dan mereka berdoa di situ. Ada kepercayaan agama lain di sana. Kebiasaan agama lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Ingat, yang dibuat dengan tangan. Kalau dia hasil teknologi seperti boneka, hasil teknologi, apalagi kalau bonekanya cuman SpongeBob, Mickey Mouse, itu kan tidak bernyawa. Itu nggak apa-apa. Pabrik. Ada yang ragu sampai sini? Ande, diam semuanya. Ada yang ragu sampai sini? Foto nanti kita bahas. Satu-satu dulu. Patung dulu nih, aman? Ada di rumah? Dibuat apa syaratnya? Bernyawa, berbentuk, dibuat dengan tangan. Sekarang saya tanya nih, bunga ini berbentuk nggak? Tapi nggak bernyawa, nggak apa-apa. Paham tuh? Ya tapi kan dia nggak bernyawa ini. Ini kan bukan binatang. Dia manusia dan binatang. Tapi kalau pabrikan, misalnya patung robot atau patung, bukan patung, yang dia pabrik, hasil pabrik. Misalnya di rumah saya ada macam patung unta, itu pabrik. Atau dia macam sekedar robot-robot, dia pabrik, dia hasil teknologi. Itu kalau hasil teknologi boleh. Yang tidak boleh, yang dibuat dengan tangan. Dengan tangan manusia. Sampai sini paham? Ada yang ragu sampai sini? Ya. Persiskah kayak gajah? Persis banget ya. Kalau dia persis memang tidak bisa ada di rumah kita. Iya, walaupun. Tapi kan ada tuh, dia patung burung tapi kepalanya doang, misalnya. Dia ndak utuh, itu nggak apa-apa. Foto nanti kita bahas. Pasti sampai ke foto. Dia ada 4 atau 5 tuh ya. Ini masih poin pertama nih. Bernyawa, berbentuk, dibuat dengan tangan, maka statusnya mutlak haram. Kalau ada yang membolehkan, gawat itu. Oke. Nah, tapi misalnya
kepala burung kan nggak utuh. Atau misalnya boneka, itu kan pabrikan. Robot, SpongeBob, ya kan tidak bernyawa. Mana ada itu nyawanya? Itu cuma semacam hasil daripada animasi saja. Apa? Kepalanya doang nggak apa-apa? Cuman kepala tuh hasil buruan burung misalkan. Itu nanti bab nomor 5. Deh, ya. Nanti saya jawab. Aman, ya. Apa tadi, Bu? Apa, Bu, yang di belakang, Bu? Bu? Siapa tadi tunjuk tangan di belakang? Celengan itu kalau dia plastik itu nggak dari tangan, Bu. Kalau dia tanah liat nggak bisa. Kalau dia persis, nggak bisa ya. Aman? Nanti lukisan nanti, ntar ya pelan-pelan. Udah. Jadi kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena orang non muslim pada masanya membuatnya dengan tangannya dan dia sembah itu. Patung hewan, patung manusia, mereka sembah. Nggak boleh. Makanya kenapa kita nggak boleh meniup lilin kalau lagi ulang tahun? Ya ada orang yang ulang tahun, happy birthday to you. Lalu kemudian ditiup lilinnya. Tiup lilinnya, letakkan lo zaman kanak-kanak. Kan? Lalu kemudian kita berdoa dulu di depan lilin. Make a wish. Haram. Kenapa? Karena itu budaya non-muslim. Orang non-muslim itu salah satu tempat mustajab doa bagi mereka di depan lilin. Maka kalau ulang tahun jangan banyak-banyak gaya. Nggak usah pakai lilin lagi. Kalau ada yang di sini buka usaha kue ulang tahun, jangan jual lilinnya. Kasih gift yang lain aja. Kami nggak ada lilin, Bu, tapi kami punya ini, Bu, sebagai bonusnya. Misalnya. Makanya kenapa ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Karena orang non-muslim juga puasa pada hari Asyura. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang non-muslim itu puasa Asyura juga loh." Kata Rasulullah, "Oke, tahun depan kita tambah dengan Tasu'a, satu hari sebelumnya. Ada Tasu'a, ada Asyura." Tujuannya apa? Membedakan diri dari orang non-muslim. Walaupun pada akhirnya Rasulullah meninggal, tidak sempat melakukan puasa Tasu'a, tapi Rasulullah pernah memerintahkan. Jadi kita ini mesti membedakan sebagai pembeda. Sampai sini paham? Kenapa kita tidak boleh tidur? Tidak boleh sholat habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat, saat matahari di atas kepala. Kan itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Kalau kita sholat di waktu itu, hampir mirip waktunya dengan orang Majusi. Kenapa laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot? Karena non-muslim itu panjang kumis, panjang jenggot. Khaliful Yahud, supaya beda, cukur kumis, panjangkan jenggot. Harus mesti ada pembeda. Tidak boleh tasyabbuh. Tasyabbuh itu memiripkan dengan sesuatu yang mereka percayakan. Nah, makanya tidak boleh pakai patung-patung itu atau mainan kunci dari tanah liat dibuat dengan tangan. Itu adalah tasyabbuh. Nggak bisa. Clear? Clear? Dah, ada yang ragu belakang? Yang kedua, yang pertama apa tadi? Berbentuk, bernyawa, dibuat dengan tangan manusia. Yang kedua, tidak berbentuk. Ini agak susah sih, ini enggak apa-apa lah ya. Oke. Tidak berbentuk. Yang kedua adalah, yang kedua keliru. Yang kedua masih berbentuk, tidak bernyawa. Dia berbentuk juga, Bu, tapi tidak bernyawa, Bu. Dan dibuat dengan tangan manusia. Contoh, vas bunga, keramik-keramik di rumah, guci-guci di rumah. Kan berbentuk, betul? Tidak bernyawa, betul? Dibuat dengan tangan manusia, betul? Kayak bunga, guci-guci, terus itu. Itu kan, apa tuh namanya itu? Apa namanya itu, Bu? Saya tak tahulah. Cerek. Cerek kayak gitu kan? Atau semacam dia itu berbentuk ini kan berbentuk, betul? Tapi tidak bernyawa, betul? Dan dibuat dengan tangan manusia misalnya. Itu mutlak
Mutlak? Ha? Halal. Halal ya. Boleh itu mah. Nah, boleh. Karena dia tidak bernyawa, walaupun dia dibuat dengan tangan manusia. Kayak gitu. Atau guci ibu yang setinggi toga tuh. Nah, ya kan? Itu nggak masalah. Kalau gajah masuk nomor 1 tadi. Paham nih? Hah? Keramik gambar gajah masuk nomor 1. Apa tadi nomor 1? Jadikan tempat duduk datar atas gajah. Tapi dia bentuk gajah beneran? Itu nggak boleh. Ada yang ragu lagi? Delapan yang mengaji. Udah, nomor 2 paham? Atau misalnya miniatur gitu kan ya? Itu nggak boleh. Karya seni bisa tanpa melanggar syariat ya, nggak apa-apa. Karya seni nggak ada masalah, tapi bisa kayak lukisan. Nanti kita bahas lukisan. Ya, silakan. Binatang tadi tapi udah dimodifikasi bentuk misalnya ayam, tapi ada dia pegang bukunya itu ada bunga-bunga gitu, jadi tidak utuh bentuk. Kalau tidak utuh tidak apa-apa. Oke? Clear ya? Saya dapat oleh dari Thailand gajah gitu. Gajah yang kunci benar dari Kalau dia pabrik nggak apa-apa. Nah, kalau dia pabrikan nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan hasil teknologi. Yang nggak boleh itu apa tadi nomor 1? Ulang lagi biar paham ya. Daripada ngango-ngango. Yang pertama berbentuk, bernyawa, dan buatan tangan. Tapi kalau berbentuk, bernyawa, pabrikan boleh. Kayak hewan apa tadi Bu? Gajah atau mainan kunci kelinci. Dia misalnya dari kaca. Itu kan pabrikan Bu. Nah ya, oke misalnya. Jadi gajah tempat duduk tuh pabrik. Itu buat tangan tuh. Tanah liat itu buatan tangan. Oke? Kalau ragu, tangan enggak usah beli. Udah ada di rumah. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Berbentuk, tidak bernyawa, dibuat dengan tangan. Mutlak halal. Oke? Lukisan nanti, oke? Dan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah tidak berbentuk. Berarti contoh tidak berbentuk kayak lukisan. Itu kan datar. Tidak ada bentuknya. Tidak berbentuk dan bernyawa. Dan dibuat dengan tangan. Ini bingung nih? Bingung enggak nih? Tidak berbentuk, bernyawa, dan dibuat dengan tangan. Seperti lukisan ikan, lukisan kuda, tidak berbentuk tapi bernyawa, dibuat dengan tangan, betul? Banyak ulama yang mengharamkan, tapi lebih mending masih ada sedikit yang menghalalkan. Jadi mau ibu pakai, mau ibu nggak pakai, jauh lebih baik. Mau dipakai juga masih ada ulama yang membolehkannya. Clear? Tapi kalau nomor 4 tidak berbentuk, tidak bernyawa, dibuat dengan tangan, mutlak halal. Contoh tidak berbentuk, tuh lukisan depan saya itu. Tidak bernyawa, karena dia lukisan bunga. Ya kan betul ya? Dibuat dengan tangan itu, maka mutlak halal. Contoh itu tidak berbentuk, berarti datar. Tidak bernyawa, cuman gambar raudhah. Gitu kan? Lalu kemudian dibuat dengan tangan, itu mutlak halal. Tapi kalau gambar di situ diganti dengan ikan koi, patung kuda dibuat dengan tangan, maka banyak yang mengharamkan walaupun ada sedikit yang menghalalkan. Paham? Yang paham tuh capek awak pulang.
Atau misalnya gambar bunga, gambar pemandangan, lukisan gunung. Itu nomor 4 kan? Sekarang kalau lukisannya manusia dia masuk nomor berapa? Lukisan manusia masuk nomor berapa? Lukisan masuk nomor 3. Nah itu. Dia harus diulang-ulang kaji ini nih. Kapan-kapan kita bahas lagi ya. Clear? Bingung? Sedikit? Oh sedikit bingung. Enggak apa-apa. Ya. Lukisan, tapi ada tergambar orang berdiri di pemandangan. Kalau nggak full nggak apa-apa. Misalnya lukisan sawah, ada petani lagi bajak sawah, kepalanya doang dia cuman lurus aja kayak titik doang. Itu kan nggak apa-apa. Kalau sempurna nggak bisa. Coret kakinya. Udah sampai sini paham? Ada yang ragu bu? Ada di rumahnya ndak? Lukisan ikan koi ada? Oke. Foto setelah ini ya. Oke, simpulkan yang pertama tadi. Berarti kalau patung manusia boleh nggak? Patung gajah dibuat tangan? Nomor berapa itu? 1. Boneka? Boleh, karena hasil pabrik. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama bernyawa, berbentuk dan kemudian bernyawa, berbentuk dan dibuat dengan tangan. Yang kedua berbentuk tidak bernyawa, dibuat dengan tangan. Misalnya miniatur gedung, boleh? Gusi, boleh? Vas bunga, boleh? Celengan nenas, boleh? Celengan kura-kura tapi hasil pabrikan, boleh? Celengan ayam dibuat dengan tangan, boleh? Tidak. Kanlah paham itulah. Yang ketiga, dia tidak berbentuk, berarti dia lukisan. Dibuat dengan tangan dan bernyawa. Dia bernyawa kan? Misalnya lukisan kuda, ikan koi, kura-kura, boleh? Tidak, tapi masih ada yang membolehkan ya. Sementara kalau dia isinya bunga, ya lukisan bunga mawar, boleh? Mutlak halal, boleh. Paham ibu? Barek kajinya. Ya. Baik. Ibu sulam tahu sulam itu misalnya rajut. Lalu dia buat gambar kelinci, dia buat orang, itu tidak boleh. Kalau persis akhirnya bentuknya. Tapi kalau dia buat misalnya bunga, kalau dia buat boneka, kalau dia buat kapal, itu boleh. Oke? Clear? Nomor berapa lagi? Nomor 5 lagi kan? 5 lagi. Dia ada 6 nih. Nomor 5 yaitu dia tidak hasil imajinasi. Dia cuman hasil teknologi. Kalau 1, 2, 3, 4 semuanya hasil imajinasi karena dibuat dengan tangan, betul? Kan yang tadi tuh. Kan semua 1, 2, 3, 4 dengan tangan tuh. Sekarang nomor 5, dia tidak hasil imajinasi. Dia tidak hasil imajinasi. Dia adalah hasil teknologi. Contoh, foto. Foto imajinasi atau teknologi? Teknologi, tidak ada imajinasi dalam foto. Nomor 5, hasil teknologi tapi bernyawa. Berarti foto dong. Foto binatang, foto manusia, foto keluarga, foto hewan, bernyawa. Boleh nggak? Foto itu hasil tangan atau teknologi? Teknologi. Tapi dia bernyawa. Boleh nggak? Masa? Kalau dia adalah hasil teknologi, dia bukan hasil tangan dan imajinasi, maka
Tunggu lu. Maka banyak ulama yang menghalalkan selagi tidak melanggar syariat buka aurat. Nah, ada sedikit saja yang melarang dan mengharamkan. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mengharamkan foto, kita hargai. Karena pada faktanya yang mengharamkan juga ulama. Ada yang membolehkan foto, kita hargai. Karena pada faktanya yang membolehkan juga ulama. Selagi tidak melanggar syariat. Contoh, foto keluarga. Boleh, asal jangan foto ibu yang buka aurat zaman dahulu ibu tampilkan. Kita kayak pamflet-pamflet anggota legislatif yang ada di jalanan, gubernur, presiden. Itu kan semuanya hasil teknologi, print, reklame, di print out fotonya, hasil teknologi, hasil foto, itu boleh. Kalau haram semua turunkan itu. Nah, tidak kan? Nah, jadi halal saja. Tidak jadi problem kalau foto. Kecuali dia melanggar syariat. Makanya ibu-ibu yang ada di depan saya ini, yang wanita-wanita soleha semua nih, kalau ada foto zaman dahulu kala di Facebook, ini aura-aura Facebook nampak semua nih mah. Di Facebook misalnya gitu kan, itu dihapus saja. Itu jadi dosa jariah jika aurat kita nampak pada masanya dulu, atau privat saja. Segera bertaubat sama Allah, iya kan? Nah, jadi kalau seandainya ada di TikToknya masih ada foto-foto buka aurat gitu, dihapus saja, di privat saja. Karena foto, video itu bukan hasil imajinasi, hukumnya boleh. Walaupun ada sedikit yang mengharamkan, tapi tetap tidak bisa melanggar syariat. Ya, menimbulkan nafsu syahwat. Berfoto tuh berfoto aja lah, jangan miring-miring bana kepalu kalau lidah. Dia hasil, bukan hasil imajinasi. Dia cuma hasil teknologi. Kalau fotonya masa kanak-kanak gimana Ustaz? Kan belum. Kalau masa kanak-kanaknya belum balik, enggak apa-apa. Tapi kalau ibu ada dulu, misalnya masa lalu ibu itu terlalu indah untuk dilupakan gitu kan. Adalah foto ibu buka aurat, ya kan? Atau foto ibu lagi berjoget-joget gitu kan. Ibu simpanlah di album Facebook. Dulu kan gitu kan. Facebook tuh suka nyimpan-nyimpan gitu kan. Tengok-tengoklah kawan mutual friend. Ya kan? Nampaklah sama mantan-mantan di masa lalu itu semua. Itu hapus itu. Tak boleh lagi jemaah raudhah simpan-simpan foto macam itu di Facebook ya. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 6, hasil teknologi tapi tidak bernyawa. Hasil teknologi tapi tidak bernyawa. Foto gedung, foto kursi, foto tas, foto bunga-bunga, itu mutlak halal, boleh. Lalu bagaimana dengan kepala sapi, kepala kuda? Hindarkan. Karena bagaimanapun pada masa dahulu orang-orang non-muslim suka memotong sapi, dia pajang kepalanya, lalu kemudian dia sembah. Itu jawaban untuk tadi pertanyaan ibu. Tidak boleh, diawetkan tidak boleh. Itu termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu tidak boleh. Dia gini bu, tasyabbuh itu mirip dengan ajaran agama lain. Yang ada agamanya, kalau nggak ada nuansa agamanya sama nggak apa-apa. Contoh, orang Islam pakai jas, orang Islam pakai jubah, orang non Muslim pakai jas. Loh kenapa Ustadz kita juga pakai jas? Ya nggak apa-apa sama, karena dia cuman tradisi, dia bukan agama. Le paham tuh nggak? Orang Islam pakai tasbih, orang Hindu juga pakai tasbih. Dia tidak ada kepercayaan di dalam tasbih itu. Itu boleh sama. Mohon maaf, orang Islam pakai kubah masjid. Itu kalau ibu pergi ke Aqsa, gereja salib juga pakai kubah bu. Ibu pergi ke Taj Mahal, itu Taj Mahal juga pakai kubah bu. Kubah sama, karena kubah itu nggak ada hubungannya dengan syariat, dengan agama. Itu sama, nggak masalah. Contoh, orang non Muslim pakai jeans. Ustadz pakai jeans juga. Itu kan dia bukan ada hubungan dengan agama. Dia cuman turos. Yang tidak boleh itu kalau dia ada hubungan dan kaitannya dengan agama.
ya seperti lilin. Kepercayaan mereka adalah ada berkah di lilin itu. Nah, kita tidak boleh sama juga niup lilin kalau ulang tahun. Kalau lampu mati, hidupkanlah. Tapi janganlah berdoa depan lilin itu. Paham sampai sini? Sama dengan misalnya nih, pakai misalnya macam peci. Peci itu kan Islam itu sorban. Nah ini peci, menyesuaikan dengan pada masanya. Orang-orang dakwah, Wali Songo datang menyesuaikan dengan budaya pada masanya. Budaya boleh sama. Yang tak boleh sama itu agama. Paham? Dasi. Mana ada budaya Islam pakai dasi? Kenapa orang ceramah pakai dasi? Kenapa orang uji skripsi kantor pakai dasi? Nggak apa-apa, karena itu cuma tradisi yang sama, bukan agama. Jadi jangan semua yang nggak boleh. Makanya kita kalau mau apa-apa tanya dulu, ini agama atau tradisi? Contoh, kita itu boleh main dengan non-muslim, tapi tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan gongsi pacoy kan gitu kan. Kita berteman dengan non-muslim, kita pengen ngasih dia parcel, kita boleh kasih sehari atau sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya, seminggu setelahnya kan gitu kan. Nah, tapi dilihat parcel itu isinya. Saya dulu pertama kali ngasih parcel ke teman-teman saya non-muslim, saya tanya dulu, kan dalam parcel tuh ada kucing-kucing gitu kan, kucing manggil-manggil gitu kan. Saya tanya, ini menurut kalian ini kucingnya apa ini? Menurut kami kucing ini adalah macam penjemput rezeki. Oh ya udahlah, saya cabut kucing di parcel tuh. Gongsi pacoy itu apa? Ya macam selamat Natal kayak gitulah. Oke, saya cabut tulisan gongsi pacoynya. Ya tetap saya kasih parcel, datang sebelum gongsi pacoy. Nggak apa-apa. Hanya diketawa aja, kok cabut semuanya Nel? Ya terima aja lah, ya, dah. Kayak gitu aja, segampang itu. Saya tetap berteman dengan mereka tanpa melanggar syariat. Lah, angguk-angguk. Semua yang kita punya itu ada hukum. Contoh gini, saya kalau beli jam tangan di Amerika boleh nggak? Boleh. Saya non muslim ngasih saya jam tangan, boleh ambil nggak? Boleh. Tapi teman saya non muslim ngasih saya jam tangan, tapi ada salibnya di jam tangannya, jadi boleh nggak? Karena udah ada hubungan dengan agama. Paham tuh mak? Nah. Saya sholat di rumah teman saya non muslim, boleh nggak? Boleh nggak? Lambe gua. Saya Burita sholat di rumah teman saya yang non muslim, boleh nggak? Boleh. Saya sholat di gereja, boleh nggak? Tidak. Jadi nggak boleh dia. Kayak gitu, segampang itu. Teman saya lahiran, saya ucapkan selamat ya, saya kasih kado. Naik jabatan dia, selamat ya, saya kasih kado. Lalu dia boleh nggak? Lalu dia Natalan, saya bilang selamat Natal ya, saya kasih kado, boleh nggak? Ya. Jadi kalau mau menghargai non muslim dalam hal lain kemana aja? Kok pas Natal heboh? Hargailah mereka dalam agenda mereka yang lain. Ini dakwah, ini ndak toleransi nih Ustadz nih. Kalau ndak toleransi nih Ustazah nih, kan kita ucapkan selamat Natal kasih kado lah. Dulu kamu kemana aja? Saya berteman dengan non muslim, saya kasih banyak. Ya kita main bersama. Mereka lahiran, mereka naik jabatan, kita ucapkan selamat, kita kasih hadiah. Tapi pas Natal enggak, segampang itu gitulah. Kalau ada yang bilang ucapkan selamat Natal boleh, udah parah itu. Itu udah adalah agama. Paham lebih? Kalau bagi pemimpin lah, misalnya seorang presiden dia mengucapkan selamat Natal dan itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan pernah terjadi di kota Madinah mereka mengucapkan. Ada yang mengatakan mutlak nggak bisa. Dalam agama kita kecuali agama lain. Oke? Nah, itu contohnya lah. Ini ada kaitannya dengan patung tadi kan. Karena itu adalah kaitannya dengan agama lain kan. Kenapa nggak boleh? Ternyata lukisan itu banyak mereka lukis, mereka sembah lukisan mereka sendiri. Mereka tempel di dinding Ka'bah misalnya. Oke? Tafadhol. Mengenai ada yang waktu lebaran kira kayak pakai THR itu gimana? Nah itu dia. Itu saya nggak terlalu, karena bagi-bagi THR yang joget-joget itu tuh. Nah itu awal sejarahnya sepanjang yang saya pernah baca dari Polandia, dan kemudian
tabani oleh ajaran agama mereka. Sehingga dia menjadi mutlak nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan itu cuma tradisi. Sehingga dia menjadi boleh. Nah, tapi yang namanya nari tetap dalam agama Islam tidak terlalu dibenarkan. Jangankan ibu menari-nari, Bu. Walayatribna bi arjulihinna. Ibu goyang-goyang aja kaki di depan laki-laki di luar rumah nih. Maka walayatribna bi arjulihin. Jangan kalian hentak-hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Goyang-goyang kaki aja enggak boleh, doa apa lagi goyang-goyang lo. Nah, itulah. Oke. Gitu ya. Ustazah, Ya. jadi mungkin ada di antara kami yang ada barang yang haram itu. Gajah-gajah itu. Kalau dibuang kan sayang. Boleh enggak kami kasih ke orang non-muslim? Boleh. Kami ada gajah-gajah itu. Kalau dibuang sayang. Boleh nggak kami kasih non-muslim? Boleh. Tapi kalau ibu kasih ke orang non-muslim, sama tidak? Ke orang muslim. Kasihnya ke non-muslim ya. Tapi sebenarnya kalaupun dibuang, itu kan tidak termasuk kemubaziran. Kan membuang dosa. Kecuali yang ibu buang itu kacamata masih bagus, nah ibu pakai, ibu buang. Ya kan? Seperti itu ya. Oke? Cukup? Iya. Iya. Misalnya nih takbiran di dalam takbiran di kamar atau di setelah selesai sesuatu kan kita baca takbir. Apa perlu baca zikir lagi? Misalnya ada yang habis takbir itu langsung berdoa. Mana yang benar? Zikir atau Setelah takbir saya perlu berzikir nggak? Takbir itu adalah zikir. Oh, takbir itu zikir. Coba Bu, zikir dulu atau doa dulu? Zikir. Apa itu zikir? Zikir itu memuji Allah. Apa itu doa? Doa itu minta sama Allah. Ibu kalau minta sama suami, minta puji dulu atau minta dulu? Puji dulu. Zikir itu segala yang memuji. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah, maaf. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Itu zikir, Bu. Kalau doa itu ya minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu adalah doa. Jadi kalau takbir itu perlu zikir lagi nggak sebelum berdoa? Takbir itu udah doa, Bu. Takbir itu udah zikir. Langsung doa nggak apa-apa. Coba Bu, dalam Al-Quran dan dalam satu surat itu bercampur doa dan zikir, Bu. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Zikir atau doa? Zikir atau doa itu? Zikir. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Zikir atau doa? Zikir. Apa lagi? Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Zikir atau doa? Zikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku menyembah dan meminta pertolongan. Zikir atau doa? Hah? Zikir dan doa. Kepada Engkau aku menyembah. Zikir dong. Kepada Engkau aku minta tolong. Doa dong. Betul? Ihdinas siratal mustaqim. Zikir atau doa? Doa. Jadi itu dia. Jadi kalau kita mau minta sama orang itu, puji dia dulu, baru kita minta. Terus ibu nggak pernah masakin suami. Suami pulang ibu lawan-lawan. Dia di rumah ibu nggak mau cigok-cigok dia. Nah, dia di rumah ibu selenge aja. Dia di rumah ibu cuek aja. Terus ibu minta, tiba-tiba minta duit, dikasih nggak? Nah, dengan Allah kan mirip-mirip. Sholat kita nggak mau. Baca Quran kita nggak mau. Puasa orang awak nggak puasa. Terus kita berdoa sama Allah. Terus lama-lama nanya ke Ustazah Nela Luki Kece Badai. Ustazah, kok doa saya nggak terkabul Ustazah? Kan repot urusan gitu kan. Nah, enggak gitu konsepnya Ustazah. Ada kok orang nggak berdoa, nggak sholat, tapi rezekinya datang. Ya itu istidraj. Allah cuekin dia. Sampai akhirnya nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak daripada dia. Gimana ceritanya? Kira-kira Bu, suami ibu nggak mau ngelayanin suami, nggak mau masak, nggak mau apa.
Apa yang dia suruh, ibu kerjakan. Apa yang dia larang, ibu kerjakan. Apa yang dia suruh, ibu nggak kerjakan. Pokoknya berantuk aja sama suami itu. Minta duit dapat nggak? Nah, susah lah. Ya kan? Kalau Allah masih maha pengasih, gitu kan? Nah, orang maksiat pun Allah kasih, tapi tidak semua yang Allah sayang. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah maha pengasih, maha penyayang. Non muslim pun Allah kasih. Orang maksiat Allah kasih, tapi belum tentu Allah sayang. Allah hanya sayang dengan orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Makanya fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Masya Allah. Oke, cukup? Ada lagi? Ya. Kalau muslim bertamu di Makkah, biasanya kan orang-orang sekarang kan udah fasih ngomong assalamualaikum. Itu apakah kita diam aja atau ada jawabannya? Oke. Kalau non muslim main ke rumah kita, biasanya non muslim itu kan fasih menjawab tuh. Assalamualaikum, gitu kan? Jawabannya, apakah saya berdakwah? Apakah saya menjawab atau saya diam aja? Jawabnya adalah waalaikum. Artinya kamu juga. Kamu juga. Suatu ketika banyak dulu orang non muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tapi ada satu orang non muslim yang mengucapkan salamnya kayak gini. Assalamualaikum. Lamnya dia tinggalkan. Assalamualaikum. Lamnya dia tinggalkan. Artinya celakalah engkau. Kalau assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Kalau assalamualaikum, celakalah engkau. Maka Rasul jawab, waalaikum, kau juga. Sejak itulah kita dianjurkan kalau ada non muslim mengucapkan salam, sunnahnya cuma mengucapkan waalaikum saja. Dan kalau ada kita punya orang tua non muslim, anak non muslim, menantu non muslim, lalu dia meninggal, maka kita cuma boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah makhluk Allah, kembali kepada Allah. Cukup, tidak bisa kita mendoakannya supaya dilapangkan kuburnya, diampunkan dosanya, tidak bisa. Walaupun dia ibu kita. Kita kan berteman dengan non muslim saja. Jadi kita tuh pergi lah sama dia, ada seminggu yang perempuan sama perempuan gitu. Tapi aurat kita ini tidak terjaga. Berdosa. Berdosa ya? Iya. Aurat wanita dengan wanita non muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Tidur kadang-kadang terdapat. Iya, jadi tetap harus tutup aurat. Seminggu lah. Agak susah. Pernah saya pergi sama teman itu di luar negeri. Enggak apa ya, di kamar nggak pakai juga. Pakai juga terus, tapi kadang-kadang ada terledornya. Iya, saya juga pernah ngalamin tapi cuma 2 hari dan dipakai terus full. Jadi kalau ada wanita muslim dengan wanita non muslim, aurat kita seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Insya Allah gampang kok. La yukallifullah nafsan illa usaha. Tidak akan dibebankan kita, melainkan kita mampu memikul kewajiban itu insya Allah. Oke? Sholat maghrib kan berpangkalan, terus berjamaah gitu. Misalnya kita salam di rumahnya boleh ya? Boleh. Yang pangkalan itu kan berjamaah. Maghrib berjamaah di pangkalan, lalu isyanya di rumah, boleh, nggak masalah. Oke. Sesama muslim, aurat kita dengan perempuan muslim hanya dari pusat sampai lutut aja. Nah, nanti di Raudhah 2 ini pelan-pelan kita bahas lagi tentang aurat, karena di sini belum kita bahas, ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Allahumma rabbana hablana minas salihin, rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warisin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.